Aturan dasar untuk melindungi kita dari penularan COVID-19. Ternyata ada ayat-ayatnya di Alkitab. Menurut pemberitaan, hingga saat ini penyebaran virus corona masih terjadi di banyak negara. Setiap negara melakukan segala daya upaya serta peraturan supaya dapat meminimalisir penyebaran penularan virus tersebut. Tentunya pemerintah setiap negara ingin memberikan perlindungan kepada seluruh warganya supaya mereka dapat tetap sehat dan terhindar dari penularan virus yang membahayakan tersebut. Dan upaya untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran virus corona, Badan Kesehatan Dunia dan juga pemerintahan di banyak negara berupaya menerapkan langkah-langkah yang bisa melindungi diri kita dari penyebaran virus ini. Dan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan penularan dan penyebaran COVID-19. Namun tahukah saudara-saudari sekalian bahwa beberapa langkah atau aturan yang dianjurkan untuk melindungi diri kita tersebut ternyata terdapat ayatnya di Alkitab. Alkitab sebagai kitab sempurna karena berasal dari Allah juga ternyata mengajarkan tentang kesehatan. Terbukti sungguh menakjubkan dan sangat luar biasa bukan Alkitab itu? Dan inilah 3 di antara beberapa langkah atau aturan yang disarankan untuk mencegah atau meminimalkan penyebaran penularan virus COVID-19. Hukum atau peraturan kesehatan ini sudah diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel sejak 3.500 tahun yang lalu. Yang pertama tentang aturan menjaga kebersihan tangan atau mencuci tangan. Keluaran 30 ayat 18 sampai 21. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah. Dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikianlah juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Yang kedua, tentang aturan karantina selama 7 hingga 14 hari. Imamat 13 ayat 4-5. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Jadi total jumlah hari untuk mengkarantina itu adalah selama 14 hari. Yang ketiga, tentang aturan jaga jarak dan hindari kontak. Bisa juga dihubungkan dengan penggunaan masker di zaman modern sekarang ini. Dan inilah lanjutan dari bunyi ayat sebelumnya tadi. Imamat 13 ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Ayat tersebut juga dapat menyiratkan supaya kita menjaga jarak dan menghindari kontak langsung agar kita tidak tertular. Ayat lain tentang aturan menjaga jarak atau yang dahulu kita kenal dengan social distancing juga sudah dijelaskan di channel ini, yang link videonya terdapat di halaman deskripsi video ini. Alright.